Entrepreneurship Curriculum Sharing and Networking. I would like to welcome semua dosen-dosen dari 4 mitra proyek SEDS di Manado. I would also like to welcome our facilitators, Kent and Jeff, who are known to everybody. They do not need an introduction. Please give them a round of applause. Dan fasilitator dari Makassar, Ibu Yaninta dan Bapak Ted. I don't know if you realize it's been 2 years since SEDS has started. And hari ini, hari khusus, karena ada pertama event SEDS untuk dosen-dosen dari 4 universitas SEDS. And today we are reaching the first important milestone of the SEDS project, which is the finalization of the new Applied Entrepreneurship Curriculum. Mata kuliah ini adalah mata kuliah introductory. Jadi tekanannya adalah untuk memberikan apa yang esensial untuk bagaimana usaha yang baru dapat dimulai dan dijalankan dengan benar. Itu yang menjadi posisi itu. Lalu kemudian objektif yang saya lakukan di graduate study adalah 2 hal yang penting. Itu connect dengan bagian yang tadi. Yang pertama adalah to provide the students with an understanding of the process of creating and growing a new venture. Itu proses pertama supaya mereka memahami dengan benar apa sebenarnya, bagaimana prosesnya itu, bagaimana supaya bisa dicapai. Lalu yang kedua, objektif yang kedua, encourage the student to accept all the risks and put forth effort necessary to create. Ini bagian pertama dari aktivitas yang kami lakukan, yaitu yang dapat dilakukan apa? Yang pertama, kita membuat rincian mata kuliah, baik nama, kode mata kuliah, dan diajarkan di semester berapa. Kemudian itu tindakan yang dilakukan yaitu dalam diskusi kelompok dan diadakan pertemuan dengan pimpinan di setiap fakultas. Di mana dalam hal ini kami menyepakati adanya keseragaman nama, yaitu kami menggunakan kewirausahaan 1 dan 2. Di mana kewirausahaan 1 itu kami fokus pada teori. Jadi keseluruhan teori kami akan ajarkan di kewirausahaan 1, dan untuk kewirausahaan 2 yang diterapkan di semester 6 itu adalah praktek langsung, di mana mahasiswa langsung menjalankan bisnisnya. Kurikulum ini itu kami desain merupakan kurikulum secara minimal bagi fakultas, karena kami akan terapkan kurikulum ini sebagai KDU, ya, mata pendidikan dasar umum. Dan sementara kami sudah mencoba di satu program studi yang SKS-nya hanya 2. Tanggal 24 hari Jumat ini kami ada marketplace menampilkan business plan, elevator pitch, dan prototype dan produk, dan ada sebagian yang jual. Kemudian metode pembelajaran, ada berbagai metode pembelajaran yang kami lakukan, yaitu yang lecturing, kemudian ada learning together, case study, movie show, business people exploration, guest speaker, dan marketplace, sharing ideas. Terakhir itu ya berupa elevator pitch. Inilah juga topik-topik untuk 16 meeting di pertemuan tersebut. Yang pertama, meeting pertama, the principle of entrepreneurship. Kemudian kami mendapatkan bahwa market segmentation kami ingin 2 kali pertemuan. Jadi di situ ada market segmentation. Mudah-mudahan kalau bisa diklik yang unit market segmentation, kami akan menunjukkan bahwa ada
ini format yang kami buat per lesson plan. Kemudian marketing research, pertemuan kelima marketing strategi, CRA, CRM, Customer Relationship Management, itu 2 kali pertemuan. Kemudian pertemuan ke-8 untuk fitness. Lanjut, pertemuan ke-9 bisnis canvas model, business plan, dan corporate social responsibility, green and blue economy, gender equality, workplace standard and diverse culture. Kemudian meeting ke-15 kita review, karena anak-anak pada meeting pertama mereka diharapkan sudah ada business idea yang akan diterapkan. Final, kami akan membuat model dari marketplace model. Jadi bukan tulisan, tapi mereka akan mempresentasikan business idea dalam bentuk marketplace model. When I give you this signal, you'll all get up, you'll all start walking around the museum, looking at each institution's summary of their curriculum, and then write your comments on the sheet. Your playing cards are important, so make sure you please make sure you have your playing card. Here's what's going to happen. Watch closely. Perhatikan baik-baik ya. This is magic. Sulapkan. Okay, across the top are the tables. Find your card and please sit at the table that has that number on it. We're going to do this 4 times. Dan mereka membuat 32 minggu atau 2 semester untuk kurikulum kewirausahaan. Dimulai dengan pilot project dari Fakultas Ekonomi yang tadinya hanya diberikan dalam 1 semester, sekarang mau diberikan dalam 2 semester. Yang tadinya 2 SKS, sekarang dibikin menjadi 4 SKS. Okay, we want to move now to one of our final activities that's going to bring together everything we've done so far. So what we want to do now is we want to engage in an activity where you take all that information that we've looked at so far today and think through what is the impact of that information on how you're going to move forward in both curriculum design and delivery. Awalnya berbau entrepreneur yang berhubungan dengan bisnis, berhubungan dengan marketing, dan karena ini adalah mata kuliah umum yang akan dipakai di seluruh program studi, dan ada program studi yang tidak akan pernah lagi meng-cover marketing seperti nursing, law, dan hukum, nursing, law, dan engineering. That's why makanya kita pakai banyak marketing di awalnya, dan itu menjadi sudah kami pikirkan sebelumnya. Tapi yang masukan yang kami dapat, menurut itu kami rangkum menjadi kita akan improve lesson plan. Tentang networking, kita anggap 3 hal ini penting, yaitu yang pertama internal, kita ada regular learning, sharing antara grup di science project yang dari UNSRA, partnership yang seperti ini, regular meeting-nya kita harapkan. Dari yang eksternal, itu ada kerjasama dari pihak profesional, misalnya advokat. Soalnya kan kalau di bisnis plan itu ada yang finance. Kalau kita untuk memberikan kesempatan para profesional untuk memberikan pelajaran dari kelas. Lalu terkait bank untuk sumber dananya,
dan juga ada instruksi. Terus yang terakhir yaitu benchmarking. Benchmarking dalam hal kurikulum desain membandingkan antara kurikulum desain itu di lokal universitas dan juga internasional, contohnya seperti Harvard. Tim Unima ada 3 poin penting yang akan kami laksanakan setelah pertemuan ini. Yang pertama adalah finalisasi kurikulum. Finalisasi kurikulum ini menyangkut segala aspek tentang kurikulum entrepreneurship yang kita bahas sejak workshop 1, 2, dan 3. Kalau tadi agak alot tentang learning outcomes, dan kami sudah coba menjelaskan kepada Ian dan Ted, maka di finalisasi kurikulum ini kami akan meninjau lagi, akan memperbaiki saran-saran yang diberikan oleh teman-teman, tetapi akan disesuaikan dengan culture dari Unima tentu saja. Dan yang kedua, orang memberi database dari orang graduate to track their activities related to entrepreneur. Jadi mungkin ada orang yang punya database mengenai orang tamatan yang kemudian mungkin bekerja atau mempunyai profesi yang related dengan entrepreneur. Dan orang perlu bangun di punya database untuk menunjang itu orang PG point atau important point yang pertama. Yang kedua adalah joint research. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak ibu tidak keberatan kalau orang bisa bikin joint research sesama sales partner to monitor and evaluate the curriculum implementation. Jadi mungkin orang kalau construct within university mungkin beda-beda, tetapi waktu orang implementasi mungkin orang perlu sama dengan dari rekan-rekan rasa bilang benchmark. Great job at looking at some curriculum stuff, individual curriculum issues, and thinking through how you might revise it. And a great job at looking at some of the larger issues of how we might support curriculum design and delivery. And as we move to the next part of the project, we're really and also for everybody's participation, including people who came all the way from Makassar. Thank you for joining us today. Thank you, and have a safe trip home, and we'll see you at the next